Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Rahmawati dengan NIM 12208193001 dari kelas Tadris Biologi 3A kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atus Sholihah dengan NIM 12208193009 kelas Tadris Biologi 3A IAIN Tulungagung dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renung Dia Santiasih dengan NIM 12008193050 kelas Tadris Biologi 3A IAIN Tulungagung dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Ananda Orcita dengan NIM 12208193104 kelas Tadris Biologi 3A IAIN Tulungagung dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian matriks. Mohon diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian matriks. Matriks adalah himpunan skalar atau bilangan real atau kompleks yang disusun secara persegi atau persegi panjang yang terdiri dari baris dan kolom. Matriks disimbolkan dengan tanda kurung kurawal atau siku kurawal yang di dalamnya terdiri dari elemen-elemen matriks. Elemen matriks itu adalah bilangan-bilangan yang menyusun suatu matriks. Nah, pada matriks itu ada yang namanya notasi matriks. Notasi matriks adalah lambang atau simbol suatu matriks yang dapat dilambangkan dengan huruf besar seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Contohnya, matriks A sama dengan A11, A12, dan seterusnya sampai A1N. A21, A22, dan seterusnya sampai A2N, dan seterusnya sampai AM1, AM2, dan seterusnya sampai dengan ANM. Nah, A ini adalah notasi matriks. Kemudian ordo matriks. Ordo matriks adalah bagian matriks yang memuat baris N dan kolom N. Nah, contohnya ini ya, contohnya matriks A ini elemen A11 itu maksudnya elemen ini berada pada baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian elemen A12 ini maksudnya elemen ini berada pada baris ke-1, kolom ke-2. Kemudian elemen A21 ini maksudnya elemen ini berada pada baris kedua, kolom ke-1. Kemudian elemen A22 ini maksudnya elemen ini berada pada baris kedua, kolom ke-2. Nah, untuk menentukan suatu ordo matriks itu tinggal mengkali banyaknya baris dan kolom. Misalnya pada matriks A yang terdiri dari A11, A12, A21, A22. Ordo matriks A adalah 2 kali 2. Kenapa? Karena pada matriks A ini terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Ini baris pertama, ini baris kedua, dan ini kolom pertama, dan ini kolom kedua. Kemudian matriks B yang terdiri dari A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Ordo matriks B adalah 3 kali 3. Kenapa? Karena pada matriks B itu terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Kemudian pada matriks C sama dengan A11, A12, A21, A22, A31, A33. Contoh ordo matriks C adalah 3 kali 2. Kenapa? Karena pada matriks C ini terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan kolom pertama dan kolom kedua. Kemudian kesamaan matriks. Suatu matriks itu dapat dikatakan sama apabila 2 atau lebih matriks berordo sama.
Misalnya pada matriks A sama dengan A11, A12, A21, A22. Ordo matriks A ini adalah 2 kali 2. Kenapa? Karena pada matriks A ini terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Ini baris pertama, ini baris kedua, dan ini kolom pertama dan ini kolom kedua. Kemudian pada matriks B yang terdiri dari B11, B12, B21, B22. Ini matriks B ini berordo 2 kali 2 karena pada matriks B terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini kolom pertama dan ini kolom kedua, sehingga ordonya 2 kali 2, sama seperti yang matriks A, ordonya juga 2 kali 2. Nah, sehingga matriks A dan B dapat dikatakan sama karena ordonya sama, yaitu 2 kali 2. Maka matriks A sama dengan matriks B, sehingga A11, A12, A21, A22 sama dengan B11, B12, B21, B22. Seperti itu. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang operasi dan sifat-sifat matrik. Mohon diperhatikan ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan operasi dan sifat-sifat matrik. Pertama, operasi penjumlahan matrik. Dua buah matrik A dan B dapat dijumlahkan jika keduanya memiliki ordo yang sama. Hasil operasi penjumlahan merupakan matrik baru yang ordonya sama dengan matrik awal yang elemen-elemennya diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen seletak pada matrik A dan B. Jika matrik A berordo 2 kali 2, artinya terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Baris pertama A dan B, baris kedua C dan D. Kolom pertama A dan C, kolom kedua B dan D. Matrik B terdiri dari 2 ordo juga, artinya terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Baris pertama P dan Q, baris kedua R dan S, kolom pertama P dan R, kolom kedua Q dan S. Maka cara penjumlahannya yaitu dengan menjumlahkan elemen-elemen serta pada matriks A dan matriks B, sehingga A plus P, B plus Q, C plus R, D plus S. Contoh, nilai X yang memenuhi persamaan baris pertama 3 dan 2, baris kedua 5 dan min 1, plus baris pertama X dan min 5, baris kedua 0 dan 4Y sama dengan baris pertama 12 min 8, baris kedua 15 dan 3, plus baris pertama 6Y dan 5, baris kedua min 10 dan 0, sehingga kita harus menjumlahkan elemen-elemen yang seletak, yaitu 3 plus X, tetap ditulis 3 plus X, 2 plus min 5 sama dengan min 3, 5 plus 0, 5, min 1 plus 4Y, tetap ditulis min 1 plus 4Y, sama dengan 12 plus 6Y, tetap ditulis 12 plus 6Y, min 8 plus 5 sama dengan min 3, 15 plus min 10 sama dengan 5, 3 plus 0 sama dengan 3, min 1 plus 4Y sama dengan 3, sehingga kita bisa mendapatkan nilai Y sama dengan 1.
Selanjutnya, substitusi nilai Y. 3 plus X sama dengan 12 plus 6Y. Y diganti angka 1 karena nilai Y sama dengan 1. 3 plus X sama dengan 12 plus 6 kali 1. 3 plus X sama dengan 18. 18 dikurangi 3 sama dengan 15. Selanjutnya membahas sifat-sifat operasi penjumlahan matrik. Yang pertama, dalam kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Kedua, A plus B sama dengan B plus A. Ketiga, A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Keempat, A plus dalam kurung min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang operasi pengurangan matrik. Jika A dan B merupakan dua matrik yang berurdu sama, maka A min B sama dengan A plus dalam kurung min B. Misalnya matrik A berurdu 2 kali 2, artinya memiliki 2 baris dan 2 kolom. Baris pertama A dan B, baris kedua C dan D. Kolom pertama A dan C, kolom kedua B dan D. Matrik B berurdu 2 kali 2, artinya memiliki 2 baris dan 2 kolom. Baris pertama P dan Q, baris kedua R dan S. Kolom pertama P dan R, kolom kedua Q dan S. Kita dapat mengurangkan elemen-elemen yang serta antara matrik A dan matrik B. Yaitu sama dengan A min P, B min Q, C min R, D min S. Contoh, jika matrik A baris pertama 1 dan 2, baris kedua 3 dan 4. Matrik B baris pertama min 2 dan 3, baris kedua 0 dan 1. Dan C sama dengan baris pertama 5 dan 2, baris kedua min 1 dan 0. Maka bentuk yang paling sederhana dari A plus C min dalam kurung A plus B sama dengan, kita dapat membuka kurung tersebut, A plus C min A min B. Kenapa kok min B? Karena di sini min dan plus hasilnya tetap min. Kita dapat menghilangkan A karena di sini ada A min A. Jadi tinggal C min B. Langsung saja kita hitung. Matrik C sama dengan baris pertama 5 dan 2, baris kedua min 1 dan 0. Min matrik B baris pertama min 2 dan 3, baris kedua 0 dan 1. Langsung saja kita kurangkan elemen-elemen yang serta antara kedua matrik tersebut. 5 min 2, min dan min sama dengan plus, jadi 5 plus 2 sama dengan 7. 2 min 3 sama dengan min 1. Min 1 min 0 tetap min 1. 0 1 sama dengan min 1. Selanjutnya, sifat-sifat pengurangan matrik. Pertama, A min B sama dengan A plus dalam kurung min B. Kedua, A min B tidak sama dengan B min A. A min dalam kurung B min C tutup kurung tidak sama dengan dalam kurung A min B tutup kurung min C. Yang ketiga yaitu perkalian bilangan real dengan matrik. Jika
K adalah bilangan real dan Ka suatu matrik berordo M kali N yang elemen-elemennya adalah setiap elemen matrik A dikalikan K. Misalnya, matrik A berordo 2 kali 2, baris pertama P dan Q, baris kedua R dan S. Kolom pertama P dan R, kolom kedua Q dan S. Maka K kali A sama dengan, langsung saja kita kalikan, K kali P, K kali Q, K kali R, K kali S. Contoh, jika 2 dikali baris pertama min 1, baris kedua min setengah, baris ketiga setengah, plus 3 dikali baris pertama 4, baris kedua 0, baris ketiga 3, plus K dikali baris pertama 2, baris kedua 1, baris ketiga 3, sama dengan baris pertama 2, baris kedua min 3, baris ketiga min 4. Maka K adalah, solusinya yaitu kita langsung saja mengalihkan 2 dengan matrik yang baris kedua. Jadi 2 kali setengah ditambah 3 kali 0 ditambah K kali 1 sama dengan min 3, sehingga 2 kali setengah hasilnya 1, 3 kali 0, 0, K kali 1, K sama dengan 3. Langsung saja kita hitung, K sama dengan min 3, min 1. Kenapa kok 1? Karena berpindah ke kanan, hasilnya sama dengan min 4. Sifat-sifat perkalian bilangan real dengan matrik. Yang pertama, K1 dalam kurung A plus B tutup kurung sama dengan K1A plus K1B sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung kali K1. Yang kedua, buka kurung K1 plus K2 tutup kurung kali A sama dengan K1A plus K2A. Yang ketiga, 1 kali A sama dengan A. Yang keempat, 0 kali A sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang perkalian matrik. Syaratnya yaitu banyaknya kolom A sama dengan banyaknya baris B. Di sini saya memiliki matrik A berordo 2 kali 2, matrik B juga berordo 2 kali 2, artinya memiliki 2 baris dan 2 kolom. Cara mengalikannya yaitu A kali B sama dengan A kali J plus B kali L, A kali K plus B kali M. Yang baris kedua, C kali J plus D kali L, C kali K plus D kali M. Contohnya, di sini saya matrik A sama dengan baris pertama 3 dan 0, baris kedua 1 dan 1, baris ketiga 5 dan 2. Matrik B, baris pertama 4 dan 7, baris kedua 6 dan 8. Cara mengalikannya yaitu 3 kali 4 plus 0 kali 6, 3 kali 7 plus 0 kali 8. Yang baris kedua, 1 kali 4 plus 1 kali 6,
1 kali 7 plus 1 kali 8. Yang baris ketiga 5 kali 4 plus 2 kali 6. 5 kali 7 plus 2 dikali 8. Langsung saja kita kalikan dan jumlahkan. Yang kolom pertama 3 kali 4 12 plus 0 jadi tetap 12. Yang kolom kedua 3 kali 7 21 ditambah 0 kali 8 jadi hasilnya 21. Baris yang kedua kolom yang pertama 1 kali 4 4 ditambah 1 kali 6 sama dengan 10. Kolom yang kedua 1 kali 7 7 ditambah 1 kali 8 8 jadi 8 tambah 7 15. Baris yang ketiga 5 kali 4 20 ditambah 2 kali 6 12 sama dengan 32. Kolom yang kedua 5 kali 7 35 ditambah 2 kali 8 16 sama dengan 51. Selanjutnya sifat-sifat perkalian matrik. Yang pertama A dalam kurung BC tutup kurung sama dengan buka kurung AB tutup kurung kali C. Yang kedua A buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan A kali B plus A kali C. Ketiga buka kurung A plus B tutup kurung C sama dengan AC plus BC. Yang keempat A kali B. Yang keempat A buka kurung B kali C sama dengan buka kurung AB tutup kurung C sama dengan B buka kurung A kali C tutup kurung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang determinan dan inverse matrix. Mau didengarkan ya? Yang selanjutnya adalah materi determinan dan inverse matrix. Yang pertama adalah determinan. Determinan adalah hasil kali elemen-elemen diagonal utama suatu matriks persegi dengan hasil kali elemen-elemen pada diagonal lainnya. Determinan biasanya ditulis dengan notasi det A atau dengan simbol seperti ini. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis determinan. Yang pertama adalah determinan matriks ordo 2 kali 2. Misalnya, diketahui matriks A, B, C, D, maka kita dapat mencari determinan matriks A atau det A dengan menggunakan rumus A kali D min B kali C. Seperti contoh di bawah ini, tentukanlah determinan dari matriks A 3, 1, 4, 2. Maka kita dapat menjawabnya dengan menggunakan det A sama dengan 3 kali 2 min 4 kali 1 sama dengan 6 min 4 sama dengan 2. Jadi nilai determinan matriks A adalah 2. Dengan kata lain, kita dapat menghilangkan matriks A tersebut. 3 kali 2 min 4 kali 1. Yang kedua adalah determinan matriks ordo 3 kali 3. Nah, untuk mencari determinan matriks ordo 3 kali 3, kita tidak bisa menggunakan cara seperti kita mencari matriks berordo 2 kali 2. Namun, kita bisa menggunakan aturan tertentu seperti aturan Sarus. Nah, di sini kita dapat melihat rumus untuk mencari matriks berordo 3 kali 3 dengan menggunakan aturan Sarus. Yang selanjutnya adalah kita dapat mengaplikasikan aturan Sarus tersebut ke dalam contoh soal seperti di bawah ini. Misalnya, tentukanlah determinan dari matriks A. Maka kita dapat menjawabnya dengan menggunakan aturan Sarus karena matriks A mempunyai ordo 3 kali 3. Yang pertama kita lakukan adalah mensubstitusi nilai dari matriks A ke dalam rumus Sarus.
Selanjutnya kita mencari persamaan yang pertama. Di sini kita simbolkan dengan D1. Untuk mencari D1, caranya adalah dengan mengalihkannya silang. 1 kali 3 dikali 2 ditambah 2 kali 1 dikali 3 ditambah 3 kali 2 kali 1. Nah, dari langkah ini kita sudah mendapatkan nilai dari D1. Maka kita dapat menulis D1 dengan D1 sama dengan 1 kali 3 dikali 2 ditambah 2 kali 1 dikali 3 ditambah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. Yang selanjutnya adalah kita mencari persamaan yang kedua. Di sini kita simbolkan dengan D2. Nah, untuk mencari nilai dari D2 ini, kita menggunakan cara yang sama dengan kita mencari nilai dari D1, namun dengan arah yang berbeda. Caranya, 3 kali 3 kali 3 ditambah 1 kali 1 dikali 1 ditambah 2 kali 2 dikali 2. Nah, dari langkah ini, kita juga sudah mendapat nilai dari D2. Maka, kita dapat menulis nilai dari D2 dengan D2 sama dengan 3 kali 3 kali 3 ditambah 1 kali 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 27 ditambah 1 ditambah 8 sama dengan 36. Nah, selanjutnya kita mencari nilai determinan dari matriks A dengan menggunakan rumus det A sama dengan D1 min D2 sama dengan 18 min 36 sama dengan min 18. Jadi, nilai dari determinan matriks A dari contoh soal di atas adalah min 18. Yang selanjutnya adalah aturan Cramer. Selain menggunakan aturan Sarus, untuk menentukan determinan matriks berordo 3 kali 3 dapat dicari menggunakan aturan Cramer. Aturan Cramer didefinisikan sebagai berikut. Misalnya, matriks A. Untuk mencari nilai dari determinan matriks A, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Det A sama dengan A11 min A21 ditambah A31. Yang pertama adalah kita mencari nilai dari A11. Nah, untuk mencari nilai dari A11 ini, kita dapat menutup baris yang pertama, kolom yang pertama. Selanjutnya, nilai yang tersisa adalah A22, A23, A32, dan A33 kita masukkan ke dalam ini. Yang selanjutnya adalah A21. Caranya sama seperti kita mencari A11 tadi. Jadi, kita menutup baris yang kedua, kolom yang pertama. Dan tersisa A12, A13, A32, dan A33. Yang selanjutnya adalah kita mencari A31. Nah, untuk caranya seperti yang tadi, kita menutup baris yang ketiga, kolom yang pertama. Jadi nilai yang tersisa adalah A12, A13, A22, dan A23. Nah, dari langkah yang kita lakukan tadi, kita mendapatkan persamaan A11 dikali A22 dikali A33 dikurangi A23 dikali A32 dikurangi A21 dikali A12 dikali A33 dikurangi A13 dikali A33 ditambah A31 dikali A12 dikali A23 dikurangi A13 dikali A22. Nah, untuk
mencari persamaannya ini, kita dapat mengalihkan silang nilai yang berada di kolom ini. Jadi, A22 dikali A33, A32 dikali A23. Nah, kurang lebihnya untuk yang selanjutnya itu caranya mencari sama. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke contoh soal saja. Nah, di sini ada tentukan determinan dari matriks A dengan menggunakan aturan Cramer. Nah, untuk mencari nilai determinan dari matriks A ini, kita menggunakan cara seperti pada slide yang berikutnya. Hasilnya, kita akan memperoleh 1 dikali 6 min 1 dikurangi 2 kali 4 min 3 ditambah 3 kali 2 min 9 sama dengan 1 kali 5 dikurangi 2 kali 1 ditambah 3 kali min 7 sama dengan 5 dikurangi 2 ditambah min 21. Hasilnya min 18. Jadi nilai dari determinan matriks A adalah min 18. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat dari determinan. Yang pertama adalah det AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Yang kedua adalah det A transport sama dengan determinan A. Yang ketiga adalah det KA sama dengan KN, det A sama dengan A, N kali N. Ini adalah determinan dengan ordo. Yang keempat adalah det A inverse sama dengan 1 per det A inverse. Yang selanjutnya adalah materi matriks inverse. Sebuah matriks bujur sangkar A berordo n dikatakan mempunyai inverse bila ada suatu matriks B sehingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan IN. Matriks B disebut inverse matriks A ditulis A-1 merupakan matriks bujur sangkar berordo n. Nah, di sini terdapat beberapa metode untuk mencari matriks inverse. Yang pertama adalah metode penyapuan, yang kedua adalah metode matriks adjoint, yang ketiga adalah metode PAQ sama dengan IN, yang keempat adalah metode partis. Untuk kali ini kita akan menggunakan metode matriks adjoint. Nah, untuk metode matriks adjoint ini, kita dapat menyebut kofaktor dari elemen A kecil adjoint sebagai A adjoint. Maka transpos dari matriks A adjoint disebut matriks adjoint dari A. Nah, kita dapat menulis rumusnya seperti ini. Yang selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini terdapat soal, carilah inverse matriks A menggunakan matriks adjoint. Untuk menjawabnya, kita dapat mencari nilai determinan A dengan menggunakan aturan Sarus untuk matriks berordo 3x3. Jadi, det A sama dengan 2 dikali negatif 20 ditambah 2 ditambah 1 dikali 6 dikurangi 16 sama dengan negatif 36 dikurangi 10 sama dengan negatif 46. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan nilai-nilai ini? Yang pertama adalah untuk 2 dikali negatif 20 ditambah 2. Kita dapat mencarinya dengan menutup baris yang pertama dan kolom yang pertama. Jadi nilai yang tersisa adalah negatif 4, 2, negatif 1, dan 5. Kita dapat mengalihkannya silang. Negatif 4 dikali 5 sama dengan negatif 20. Negatif 1 dikali 2 sama dengan
negatif 2, karena ini nanti dikurangkan, jadi hasilnya berubah menjadi positif. Yang selanjutnya, kita mencari nilai untuk 1 dikali 6 dikurangi 16. Caranya sama seperti tadi, kita menutup baris yang ketiga dan kolom yang pertama. Jadi nilai yang tersisa adalah 3, min 4, dan 2. Nah, ini nanti kita kalikan silang. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6, min 4 dikali min 4 sama dengan 16, karena nanti hasilnya kita kurangkan, jadi tandanya berubah menjadi negatif. Yang selanjutnya adalah kita mencari nilai dari masing-masing determinannya. Yang dimulai dengan determinan A11. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk mencari A11 berarti kita menutup baris yang pertama dan kolom yang pertama. Jadi, nilai yang tersisa adalah negatif 4, 2, negatif 1, dan 5. Ini caranya sama seperti tadi, kita kalikan silang, lalu diperoleh hasil negatif 20 ditambah 2 sama dengan negatif 18. Untuk yang seterusnya, sama seperti cara untuk A11. Nah, untuk mendapatkan hasil perpangkatan yang ini, kita dapat mencarinya dengan 1 ditambah 1. Jadi, hasil pangkat ini merupakan penjumlahan dari determinan ini. Yang selanjutnya adalah kita mencari nilai dari adjoint A. Kita dapat memasukkan nilai determinan yang sudah kita cari tadi ke dalam rumus ini. Jadi, nilai yang kita peroleh adalah ini. Yang selanjutnya, kita dapat memperoleh nilai dari inverse matriks A sama dengan negatif 1/46 dikali adjoint dari A tersebut. Nah, dari mana kita mendapat min 1/4 ini? Ini adalah seper dari det A yang sudah kita cari di awal tadi. Selanjutnya adalah inverse kiri dan inverse kanan dari matriks yang tidak bujur sangkar. Matriks A berordo M kali N dikatakan mempunyai inverse kiri bila ada matriks berordo N kali M sehingga B dikali A sama dengan IN. Matriks A berordo M kali N dikatakan mempunyai inverse kanan bila ada matriks C berordo N kali M sedemikian sehingga A kali C sama dengan IF. Nah, di sini terdapat catatan. Yang pertama adalah matriks A berordo M kali N mempunyai inverse kiri bila rank A sama dengan N dan mempunyai inverse kanan bila rank A sama dengan N. Yang kedua, ordo dari inverse kiri maupun inverse kanan adalah N kali M. Yang ketiga, jika A dalam kurung N kali M mempunyai inverse, maka inverse tersebut salah satu inverse kiri atau inverse kanan. Yang keempat, hal ini jelas sebab rank A salah satu N atau M. Di sini inverse kiri atau inverse kanan tidak tunggal. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama adalah selidiki matriks A mempunyai inverse kiri dan inverse kanan. Yang kedua adalah carilah salah satu inverse-nya. Maka kita dapat menjawabnya. Yang pertama adalah A. Matriks A terdiri dari 2 kolom dan tidak berkelipatan, jadi RA sama dengan 2. Ukuran matriks A sama dengan 3 kali 2, jadi A mempunyai inverse kiri. Yang B, pilih sebuah submatriks dari A yang tidak singular. Jadi, kita mencari nilai dari inverse A melalui nilai dari matriks inverse S.
maka diperoleh persamaan negatif 1/6 dikali 0, min 2, min 3, dan 1. Nah, nilai ini diperoleh dengan cara menghapus baris 2 dari matriks A. Lalu diperoleh nilai inverse A sama dengan negatif 1/6 dikali matriks 1, 0, min 2, min 3, 0, dan 0. Dari mana diperoleh nilai ini? Dengan cara menyelipkan elemen 0 dalam dua kolom. Jadi kita menyelipkan elemen 0 pada kolom 2. Jadi dari langkah-langkah di atas kita dapat memperoleh persamaan negatif 1/6 dikali matriks S dikali matriks A. Hasil yang diperoleh adalah identitas. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari inverse matrix. Yang pertama adalah matriks dikali identitas sama dengan identitas dikali matriks sama dengan matriks. Yang kedua adalah matriks dikali inverse sama dengan inverse dikali matriks sama dengan 1. Yang ketiga, inverse dikali inverse sama dengan matriks. Yang D, AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Yang E, AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse dikali B. Yang terakhir, X kali A sama dengan B, maka X sama dengan B kali inverse. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis matrik. Mohon diperhatikan ya. Baik, ini dia jenis-jenis matrik. Yang pertama, ada matriks kuadrat. Matriks kuadrat adalah suatu matriks yang banyaknya baris dan banyaknya kolom itu sama. Yang A itu merupakan matriks kuadrat berordo 3 dan B matriks kuadrat berordo 4. Yang kedua, ada matriks identitas. Matriks identitas adalah suatu matriks kuadrat yang elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1 dan pada tempat lain di luar diagonal utama bernilai 0. Nah, contoh A itu merupakan matriks identitas berordo 2 yang dinyatakan dengan I2. Contoh B merupakan matriks identitas berordo 3 yang dinyatakan dengan I3. Contoh C merupakan matriks identitas berordo 4 yang dinyatakan dengan I4. Ini yang dinamakan dengan diagonal utama. Diagonal utamanya semua bernilai 1 dan yang lain bernilai 0. Di luar diagonal utamanya bernilai 0. Yang ketiga ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah suatu matriks kuadrat yang semua elemen di luar diagonal utama nilainya 0 dan paling tidak terdapat satu elemen pada diagonal utama yang tidak 0. Matriks diagonal biasanya dinotasikan dengan D kapital. Contoh matriks diagonal yang A itu merupakan matriks diagonal berordo 2. Contoh B merupakan matriks diagonal berordo 3. Contoh C
merupakan matriks diagonal berordo 4. Yang keempat, matriks segitiga. Matriks segitiga itu ada dua. Yang pertama, matriks segitiga bawah, yaitu suatu matriks yang semua elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Sedangkan matriks segitiga atas adalah suatu matriks yang semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Matriks A merupakan contoh matriks segitiga bawah, sedangkan matriks B merupakan contoh matriks segitiga atas. Matriks A maupun B ini merupakan contoh matriks segitiga berordo 4. Nah, bisa dilihat ini segitiganya yang ada titik-titiknya ini, segitiga bawah. Di atasnya diagonal utama, ini diagonal utama, di atasnya semuanya bernilai 0. Ini 0, 0, 0. Yang B, matriks segitiga atas, ini diagonal utamanya, di bawah diagonal utamanya semua bernilai 0. Yang kelima adalah matriks 0. Matriks 0 adalah suatu matriks yang semua elemennya mempunyai nilai 0. Misalnya nih, contoh O1 sama dengan 0. Ini O1 merupakan contoh dari matriks berordo 2. Yang O2 contoh matriks berordo 3. Yang keenam ada matriks skalar. Matriks skalar adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil perkalian matriks identitas dengan suatu skalar. Contoh matriks skalar P. Contoh matriks skalar berordo 2. V. Contoh matriks skalar berordo 3. Dan R. Contoh matriks skalar berordo 4. Yang ketujuh ada matriks simetris. Matriks simetris adalah suatu matriks yang mempunyai seberang diagonal utama, tetapi elemen-elemen yang menghadap diagonal utama adalah sama. Nah, contoh yang S, contoh matriks simetris berordo 2, dan yang T, contoh matriks berordo 3. Yang dimaksud dengan berseberang itu ini elemen-elemen yang menghadap diagonal utama sama. Ini sama dengan ini. Nah, begitupun yang T, matriks yang T ini sama dengan ini. Yang kedelapan ada matriks baris. Matriks baris adalah suatu matriks yang hanya mempunyai satu baris. Nah, ini misalnya U hanya punya satu baris, dan P juga cuma punya satu baris. Nah, yang ke-9 ini matriks kolom. Kalau tadi matriks baris hanya mempunyai satu baris, maka matriks kolom itu hanya mempunyai satu kolom. Contohnya yang R dan N. Nah, kemudian ini identifikasikan matriks-matriks di bawah ini dengan benar. Yang A, yang B, yang C, yang D,
Dan yang E tadi sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, kira-kira yang A ini matrik apa? Yang B kira-kira ini matrik apa? Yang C, D, dan E matrik apa? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yang A. Yang A ini matrik berordo 3, dinamakan dengan matrik diagonal. Kenapa Kak kok bisa dinamakan dengan matrik diagonal? Matrik diagonal itu apa? Kalau tadi sudah memahami pasti tahu ya. Matrik diagonal itu adalah matrik yang di elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Diagonal utamanya yang ini diagonal utamanya, diagonal utama. Yang lainnya kan bernilai 0. Ini nilainya 0, 0, dan seterusnya. Kemudian yang B. Yang B adalah matriks segitiga atas. Gimana kok bisa disebut dengan matriks segitiga atas ya? Tadi sudah dijelaskan. Matriks segitiga atas berarti matriks yang di bawah diagonal utama bernilai 0. Ini diagonal utama. Di bawahnya ini bernilai 0 semua. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, 0. Kemudian yang D. Yang D adalah matriks simetris. Tadi matriks simetris itu adalah matriks yang mempunyai seberang diagonal utama, tetapi elemen-elemen yang menghadap diagonal utama adalah sama. Ini diagonal utamanya. Nah, ini seberang diagonal utamanya bernilai sama, 6 dan 6. Kemudian yang D merupakan matriks identitas. Sudah jelas ya, karena diagonal utamanya bernilai 1 dan di luarnya bernilai 0. Kemudian yang E itu juga sangat mudah. Tadi ya, matriks baris ya, karena hanya mempunyai satu baris. Sekian pemaparan dari saya dan juga teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan selamat belajar.